Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tugas 3 saya dalam mata kuliah Teknologi Penangkapan Ikan, yaitu Fish Aggregating Devices atau biasa disebut rumpong. Nama saya Siti Nurhalisa, NIM 19270410024, kelas B, Pendidikan Teknologi Pertanian. Fish aggregating devices, lebih sering disebut rumpon, adalah benda berlabu atau hanyut yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Rumpon mungkin memiliki struktur permanen, semi permanen, atau sementara, atau perangkat yang terbuat dari bahan apapun dan digunakan untuk memancing ikan. Perbedaan rumpon modern dan tradisional. Rumpon modern, rumpon buatan permukaan dan tengah laut secara sistematis digunakan di banyak negara, praktik dan sangat bervariasi. Terkadang melibatkan teknologi canggih. Rumpon modern juga merupakan hasil dari teknologi dan bahan impor, dapat ditambahkan hingga lebih dari 3000 meter. Sedangkan rumpon tradisional, rumpon permukaan atau tengah air, paling awal adalah elemen dari alam seperti kayu apung dan pohon. Nelayan dari Indonesia dan Filipina mulai membangun rakit apung dari bambu dan bahan lainnya untuk menarik ikan sejak tahun 1900. Rumpon ini digunakan di perairan dangkal atau kedalaman 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis kecil dan umpan. Rumpon yang hanyut tidak ditambahkan ke dasar dan dapat berupa benda-benda alami seperti kayu gelondongan atau buatan manusia. Model tertentu memiliki dimensi permukaan yang besar. Rumpon tertambat menempati lokasi yang tepat dan menempel di dasar laut dengan menggunakan pemberat seperti balok beton. Tali yang terbuat dari sintesis terapung seperti polipropilen menempel pada tambatan dan pada gilirannya menempel pada pelampung. Pelampung dapat mengapung di permukaan atau berlangsung 3-4 tahun atau berada di bawah permukaan atau min water FAD untuk menghindari deteksi dan bahaya permukaan seperti cuaca dan lalu lintas kapal. Rumpon tengah air, di mana satu-satunya komponen permukaan adalah pelampung penanda kecil, tidak terlalu terpengaruh oleh angin dan ombak serta risiko kerusakan oleh kapal. Rumpon bawah permukaan bertahan lebih lama 5-6 tahun karena lebih sedikit keausan tetapi bisa lebih sulit ditemukan. Dalam beberapa kasus, bagian atas tali dibuat dari rantai logam yang lebih berat dari air sehingga jika pelampung terlepas dari tali, tali akan tenggelam dan dengan demikian menghindari kerusakan pada kapal yang lewat yang tidak lagi menggunakan pelampung untuk menghindari tersangkut. Tali pintar, rumpon mencangkup kemampuan sonar dan GPS sehingga operator dapat menghubunginya dari jarak jauh melalui satelit untuk menentukan populasi di bawah rumpon. Rumpon dapat digunakan baik dalam pengatur tunggal atau ganda. Praktik umum adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak yang cukup antara masing-masing. Jarak yang paling sesuai antara masing-masing rumpon tergantung pada kelimpahan dan jenis-jenis spesies. Sasaran berkisar antara beberapa ratus sampai 1000 meter untuk ikan pelagis kecil di perairan pesisir atau dangkal, atau 5-10 mil laut untuk rumpon tuna air dalam. Rumpon mengumpulkan ikan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ikan juga berkumpul di bawah batang kayu yang hanyut dan bahkan ikan paus. Dan aturan tentang penangkapan ikan di sekitar rumpon seringkali berlaku untuk semua benda yang hanyut atau dekat permukaan laut yang menarik ikan. Ikan terpesona dengan benda-benda mengembang. Mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup besar di sekitar benda-benda seperti flotsam yang hanyut, rakit, ubur-ubur, dan rumput laut yang terapung. Benda-benda tersebut tampaknya memberikan stimulasi visual dalam kekosongan optik dan menawarkan beberapa perlindungan bagi ikan remaja dari pemangsa. Beberapa rumpun adalah struktur permanen, sementara yang lain dapat dipindahkan. Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa umur rumpon permanen yang diharapkan adalah 2-3 tahun. Struktur yang bergerak dan lebih ringan dapat dipindahkan untuk menarik ikan ke titik tertentu. Yang lain lagi dapat dikeluarkan dari air selama musim-musim tertentu ketika ikan tidak berada di daerah tertentu atau ketika cuaca buruk, misalnya musim hujan.
Kategori utama rumpon. 1. Rumpon dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu artisanal dan industri. 2. Rumpon sederhana atau lanjut dibiarkan hanyut di perairan dalam untuk membantu armada lepas pantai. Artisanal dan industri menangkap ikan pelagis besar, terutama tuna. 3. Ratusan jenis rumpon hanyut tradisional yang sederhana digunakan oleh setiap cincin tuna modern besar yang beroperasi di daerah tertentu. Selanjutnya, perbedaan rumpon artisanal dan rumpon industri. Rumpon artisanal lebih kecil dan digunakan oleh nelayan subsisten. Artisanal dan rekreasi ini sebagian besar berlabuh di lepas pantai atau dekat pantai dan di laguna dan mungkin di permukaan atau di bawah permukaan. Sedangkan rumpon industri adalah struktur besar dan mungkin melayang atau berlabuh. Para nelayan menggunakan alat tangkap seil, long line atau pole dan line, dan melayani perusahaan perikanan untuk mendukung kapal skala industri. Kekurangan dan keuntungan jenis FAD. 1. Artisanal. Keuntungannya yaitu 1. Keamanan makanan, 2. Efisiensi vessel, 3. Pengelolaan sumber daya pesisir, 4. Perubahan iklim adaptasi, 5. Pariwisata, 6. Keamanan di laut. Sedangkan kekurangannya itu pendek umur, penggunaan konflik, kendala anggaran. Yang kedua yaitu industri. Keuntungannya yaitu 1. Makanan keamanan, 2. Efisiensi, 3. Domestik pembangunan, 4. Distribusi usaha dan izin pendapatan. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Peningkatan tangkap tuna mata besar meskipun tidak ditargetkan, 2. Menangkap ikan tuna berukuran kecil. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.